insight dan pengetahuan baru. Mungkin itu saja, terima kasih. Thank you. Silakan pilih. Selanjutnya ke Kak Leni mungkin. Silakan Leni ya. Oke, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leni Permatasari dari Pexodus TI Romangun. Aku sebagai pelayan gitaris, tapi aku ngebantuin juga dokumentasi di di Pexodus TI Romangun. Alasan aku ikut Kapsel ini karena aku juga pengen memperlengkapi dokumentasi di Exodus dan ingin memperbaiki desain-desain di Exodus juga. Jadi aku juga suka desain gitu. Thank you. Silakan Leni, boleh pilih. Siapa yang belum ya, Kak? Ada Bella, ada Richard, ada Ria. 3 kayaknya belum. Mungkin Karya. Silakan Ria. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Ria. Terus apa harapan atau alasan kalian mengikuti Kapsel ini? Harapannya ya sama sih seperti teman-teman yang lain. Semoga bisa mendapat pengetahuan baru dan memperbarui publikasi di PMK yang saya layani sekarang. Gitu sih, Kak. Oke. Boleh tahu kamu dari mana, Ria? Oh iya, di namanya belum saya tulis ya, maaf, Kak. Saya dari dari PMK MIPA Farmasi UI. Oh, iya, oke. Thank you, Ria. Ria boleh pilih, ada Bella, ada Richard. Mungkin boleh Kak Bella. Silakan, Bella. Oke, selamat siang semuanya. Mungkin kenalin di sini, aku biasa dipanggil Bella dari UI, Fakultasnya Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku sebenarnya dari tim inti, cuman aku juga merangkap sebagai Medic Lead, Media Dokumentasi dan Literasi. Dan kalau harapannya sendiri, aku pengen lebih tahu lebih dalam sih soal dokumentasi dan desain itu mungkin kayak gimana, yang baiknya seperti apa. Gitu sih mungkin, Kak. Oke. Thank you, Bella. Terakhir mungkin Richard. Silakan, Richard. Halo semuanya. Halo. Ya, namaku Richard. Aku asal dari IPB. Pelayanan di PMK Kota Bogor. Oke, alasan kenapa ikut Kapsel ini sebenarnya karena apa ya? Ya karena kupikir di zaman ini multimedia dan ya publikasi itu paling penting sekali. Jadi penting gitu ya. Karena untuk reach teman-teman, apalagi online kayak gini. Jadi ada beberapa hal mungkin aku bisa dapat di Kapsel kali ini gitu. Karena kemarin sempat ikut juga dari koordinator tahun lalu, sudah coba di Kapsel koordinator, jadi pindah Kapsel lah. Kapsel yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi harapannya sih mungkin bisa lihat strategi-strategi baru mungkin di media-media yang kita punya sekarang ini supaya bisa jangkau teman-teman dan berbagi pengertian gitu ya yang baik untuk pelayanan. Ya itu kalau dari Richard. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Aku Debbie, aku staf Perkantas Jakarta. Aku pelayanan di mahasiswa, saat ini pegang PGSM. Tadi Bang Niko udah sedikit singgung ya. Iya, terima kasih untuk sharingnya. Boleh menceritakan harapan, alasan gitu yang ngikutin Kapsel. Cuman mungkin di awal saya mau bukan spoiler, saya mau bilang dulu gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin nanti tidak ada atau tidak tersampaikan di dalam Kapsel ini. Salah satunya berbicara tentang desain gitu ya. Karena saya sendiri bukan orang desain, saya sendiri tidak jago desain gitu ya.
Bahkan saya merasa diri saya ini sebenarnya adalah gaptek gitu ya. Tapi karena saya punya suami yang cukup mengerti teknologi, itu cukup menolong saya gitu ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini, sebagaimana nama bidangnya, ya, publikasi, dokumentasi, dan juga multimedia, media, ya, maka mungkin akan membahas sekitaran situ. Ya. Nanti dalam kapsel ini saya nggak akan ngomong, tapi kita juga akan sama-sama berdiskusi, gitu ya. Mungkin kalau tadi Richard bilang strategi-strategi, gitu ya. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa kita diskusikan, gitu ya, dan mungkin berbagi pengalaman, ya. Lebih tepatnya mungkin terkait dengan strategi dan kreativitas itu kita mungkin bisa berbagi pengalaman dalam kapsel ini, sehingga mungkin mungkin di UI udah dilakuin, di Stay Rawamangun belum dilakuin, di IPB udah dilakukan nih, bisa di-sharingkan misalnya. Lalu kemudian nanti mungkin teman-teman yang ada di UI bisa menikmati gitu ya. Jadi kita berbagi pengalaman dalam hal ini dan berdiskusi bersama-sama gitu ya, bagaimana nanti kita akan sama-sama berdiskusi memaksimalkan mungkin secara khusus karena ini pelayanan online, maka akan mengarahnya kepada penggunaan media sosial ya. Oke. Ya, kita akan mulai. Saya akan sedikit membahas ataupun juga sedikit kembali membahas gitu ya, apa yang sebenarnya tadi di room utama atau Bang Niko sebenarnya tadi udah sampaikan gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas lagi untuk menjadi sebuah pengingat secara cepat saja. Kita sampai jam berapa ya panitia ya? Sampai 12.30 Kak, termasuk tanya jawabnya. Oh ya? Oh, oke. 30 Jadi menit lagi. masih 12 Kak, 12.30. Oke. Thank you. Ya, saya cepet aja ya kalau gitu, biar kita bisa banyak diskusi. Semoga bisa banyak diskusi. Tapi kalau misalnya lebih dari 12.30 nggak apa-apa lah ya, kalau diskusinya seru. Kalau ada yang mau diskusi. Ya, oke Kak. Kalau online juga jarang sih yang mau diskusi ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Persekutuan Mahasiswa Kristen di mana kalian atau kita bersama-sama melayani, tentu kita tahu merupakan wadah yang Tuhan berikan untuk mahasiswa mengenal Kristus, jadi murid Kristus, bersekutu dan bertumbuh bersama. Nah, visi umum PMK ini bukan, kenapa saya bilangnya umum, karena setiap PMK kerinduannya seharusnya hadirnya PMK tuh kerinduannya ini gitu ya, meskipun mungkin diejawantahkan ataupun dalam penulisan di masing-masing PMK berbeda-beda gitu ya, tapi poin utamanya ya visi umum ini gitu ya, bagaimana menghasilkan alumni, dan alumni itu bukan cuma sekedar alumni yang intelek, yang pintar gitu ya, bukan cuma sekedar alumni yang Kristen, tapi dia adalah murid Kristus ya, sehingga kerinduannya mereka alumni yang adalah murid Kristus tersebut dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan dunia. Kalau kemarin ngomongin tentang identitas murid sebagai garam dan terang, ya mungkin kehadiran PMK, kerinduannya adalah bagaimana murid Kristus tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya ya sebagai garam dan terang. Jadi bukan cuma sekedar menyembunyikan identitas, tapi menunjukkan dan menjalankan gitu ya perannya sebagai garam dan terang. Nah, dalam rangka visi ini tentunya bukan hanya visi yang tiba-tiba dimiliki tanpa ada dasar gitu ya. Dasarnya tentu adalah amanat agung. Tadi juga Bang Niko sudah banyak ngomongin hal ini ya. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa yang menjadi poin utama dari amanat agung ini jelas adalah jadikan murid. Jadi kalau kita membaca amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20, maka kita akan melihat bahwa ada 3 perintah ya, atau 3 hal lah kalau bisa dibilang yang Yesus perintahkan untuk dilakukan oleh para murid. Hal tersebut adalah pergi, baptis, dan ajar. Tapi semua ini tujuannya hanya satu, yaitu jadikan murid. Sehingga
dari semua aktivitas kegiatan yang dilakukan, baik itu pergi, baik itu membaptis, baik itu mengajar, tujuannya jelas. Perintahnya jelas, yaitu semua itu dilakukan dalam rangka menjadikan murid. Sehingga kembali mengingatkan bahwa semua hal yang dilakukan di dalam PMK kita, semua bidang yang terdapat dalam PMK, itu semuanya ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk menghasilkan murid. Ya. Semua hal yang ada dalam setiap bidang, semua hal, semua program, gitu ya, semua hal yang dilakukan, dikerjakan di dalam PMK, itu visinya harus jelas, yaitu tujuannya hasilkan murid. Kenapa ada yang namanya persekutuan besar? Kenapa ada yang namanya kelompok kecil? Ya itu semua bukan karena job desk masing-masing bidang saja gitu ya, tetapi itu hadir karena memang jelas tujuannya adalah menghasilkan murid. Nah, tadi juga udah disampaikan bahwa dalam rangka menghasilkan murid, ya dilakukanlah misi 4P ini ya, penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Ini tadi bagannya ya, bahwa visi itulah seharusnya menjadi dasar, itulah seharusnya menjadi landasan dalam kita mengerjakan misi, dalam mengerjakan pelayanan kita, gitu ya. Yaitu penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Ini juga tadi sesuatu hal yang Bang Niko udah sampaikan ya. Jadi kita nggak akan berlama-lama dalam hal ini. Nah, PMK tuh seringkali digambarkan seperti ini ya. Kalau PMK adalah sebuah rumah, maka seringkali digambarkannya seperti ini. Atapnya itu persekutuan besar, itulah yang di dalamnya semua orang atau semua mahasiswa hadir gitu ya, bergabung. Yang menjadi tiang penyangganya adalah kelompok kecil, dan yang menjadi dasarnya adalah pelayanan pribadi ya. Nah, kalau tadi Bang Niko juga memperlihatkan gitu ya, siapa persekutuan besar ini, siapa yang bertanggung jawab? Tadi ya seksi acara. Kelompok kecil siapa yang bertanggung jawab? Gitu ya. Ini kelompok kecil biasanya adalah seksi kelompok kecil atau seksi pembinaan, itu jelas gitu kadang-kadang ya. Pelayanan pribadi, nah itulah kenapa hadir seksi doa pemerhati biasanya ya. Jadi kalau melihat bukan cuman bidang-bidang itu ada, tetapi sebenarnya tiap-tiap bidang yang ada itu tujuannya jelas, ya, yaitu untuk menghasilkan murid. Dan kenapa bidang itu ada? Ya karena ini ya, mempersiapkan atau mengerjakan persekutuan besar, kelompok kecil, dan pelayanan pribadi. Sehingga kalau ngomongin mengenai publikasi dan dokumentasi serta multimedia, di mana peranannya? Di mana peranan publikasi, dokumentasi, dan multimedia dalam rangka mencapai visi menghasilkan murid Kristus. Kan tadi visinya jelas ya, hasilkan murid Kristus. Inilah seharusnya yang mendorong kita, menggerakkan kita mengerjakan pelayanan. Dimanapun kita ditempatkan. Ya. Nah, dalam hal ini kita penting untuk memahami form and meaning. Maksudnya apa? Ya kita penting untuk memahami bentuk dan juga arti atau tujuan gitu ya. Banyak mungkin dari kita yang mungkin hanya berpikir, oh karena sudah ada dari dulu bidang ini ya udah diteruskan saja. Karena sudah ada dari dulu bidang ini ya udah harus dilakukan. Tanpa sadar, tanpa paham kenapa sih bidang itu ada gitu ya. Tanpa sadar, tanpa paham kenapa bidang itu hadir atau kenapa bidang itu dibuat di PMK. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus paham bahwa semua bidang yang ada di PMK itu pasti hadir bukan tanpa arti, ya, bukan tanpa arti. Kalau ada bentuknya itu bukan tanpa arti. Mungkin kadang-kadang kita bisa paham gitu ya. Oh, saya paham kalau misalnya kelompok kecil, bidang kelompok kecil ada itu karena ada kelompok kecil gitu ya, ada kelompok kecil. Kalau misalnya seksi acara ada, oh saya paham itu karena ada yang namanya persekutuan besar untuk mempersiapkan ataupun juga untuk mengerjakan pelayanan di persekutuan besar. Ya, jadi bentuk-bentuknya kalau yang seperti itu terlihat dan mungkin akhirnya kita paham gitu ya. Kenapa dia ada? Ya. Form and meaning ini berbicara tentang kenapa bidang itu ada gitu kalau bisa dibilang. Bentuknya ada, bidangnya ada, tapi alasan atau meaning di balik bidang itu apa? Ya. Nah ini hal yang kita harus sama-sama pikirkan dan juga sama-sama pahami terlebih dahulu. Kenapa sih penting gitu ya?
bidang publikasi, dokumentasi, multimedia ini ada. Apakah memang benar-benar cuman sekedar untuk tanda kutip mendukung bidang-bidang lain gitu ya? Apakah memang tanpa itu ada pun sebenarnya pelayanan bisa berjalan dengan baik? Ya. Nah itu sesuatu hal yang sebenarnya kita juga perlu pikirkan baik-baik. Kita perlu untuk mengevaluasi sedemikian rupa. Ya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sebuah pelayanan karena turunan gitu ya. Dari dulu ada, ya sekarang juga ada. Tapi kita sendiri nggak ngerti kenapa itu ada. Ngerti ya, paham ya? Ini saya lagi nggak mau ngomongin seperti tadi di sesi sebelumnya ya, ngomongin tentang kesadaran, bukan gitu ya. Tapi poinnya adalah kita harus paham dulu kenapa ini ada. Bukan cuma sekedar menerima bahwa oh ini ada, dari dulu ada, sampai dengan sekarang ada, ya udah dilanjutkan. Tapi kita harus paham kenapa ini ada. Kalau kita tidak memahami atau kalau kita tidak mau menangkap gitu kalau bisa dibilang, kenapa bidang ini penting untuk ada, maka teman-teman pelayanan kita pun mungkin akan seadanya saja. Karena mikir, oh ya udahlah, nggak ada bidang ini juga pelayanan tetap jalan, persekutuan tetap jalan. Ya. Karena itu penting sekali untuk benar-benar memahami kenapa sih bidang, seksi, publikasi, dokumentasi, dan juga multimedia ini ada. Ya. Kiranya melalui hal ini kita juga bisa memahami ya pentingnya, meaningnya kehadiran atau keberadaan dari bidang publikasi, dokumentasi, dan juga multimedia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa penting atau kenapa bidang ini ada, gitu ya? Saya mau bicara dulu PMK sebagai sebuah movement. Ya. Kita harus mengingat bahwa persekutuan mahasiswa Kristen itu bukan sekedar monumen. Ya. PMK bukan monumen. PMK itu movement. Monumen itu, teman-teman pernah melihat monumen? Monumen itu nggak bergerak, di situ aja, stagnan. Ya udah begitu-begitu aja. Nah, teman-teman, kita harus paham bahwa PMK itu bukan cuma sekedar organisasi, tapi PMK adalah sebuah pergerakan, sebuah movement. Kalau PMK kita tidak bergerak, gitu tanda kutip ya, maka PMK kita hanya akan menjadi sebuah monumen. Dari dulu ada sampai sekarang ada, itulah monumen, ya kan? Ya. Tapi ada gunanya nggak? Ya. Ada perubahan, ada pergerakan nggak? Kita harus sadar bahwa PMK hadir bukan sebagai sebuah monumen, tapi PMK hadir sebagai sebuah movement. Dan karena dia movement, PMK terus bergerak. PMK harus terus bergerak untuk menjangkau mahasiswa dan menjadikan mereka murid Kristus. Teman-teman, kalau PMK cuma sekedar ada di situ sebagai monumen gitu ya. Teman-teman kalau pernah melihat monumen gitu ya, kayak Monas gitu ya. Banyak orang bisa lihat tapi jarang yang datang. Ya. Lihat aja dari kejauhan juga kelihatan. Nah, kadang-kadang PMK di kampus tuh jadi monumen ya. Mahasiswa baru tahu ada PMK, tahu, tapi datang nggak? Nah, itu yang tanda tanya besar gitu kan ya kadang-kadang ya. Nah, kadang-kadang nggak bisa dipungkiri PMK tuh jadi monumen doang gitu ya, yang dilihat orang, diketahui orang, oh ada PMK, tapi ya itu orang tidak hadir atau orang tidak tergerak untuk datang, gitu ya. Karena itu PMK seharusnya tidak menjadi monumen, tapi PMK seharusnya menjadi sebuah movement. Movement berarti PMK terus bergerak untuk jangkau mahasiswa. Dalam rangka apa? Yang jadikan mereka murid Kristus. Tadi visinya jelas, menghasilkan murid Kristus. Karena itu pengurus dan pelayan, kalau PMK adalah movement, seharusnya melayani bukan hanya karena job desk, bukan hanya karena program, bukan hanya karena tanda kutip terpaksa gitu ya. Oh, terjebak saya. Akhirnya saya menjawab iya gitu ya, terjebak.
karena mungkin balas budi kepada PKK gitu ya, terjebak jadinya. Tapi kalau kita sadar PMK adalah sebuah pergerakan, seharusnya kita sebagai pengurus, sebagai pelayan yang melayani di PMK, kita mengerjakan pelayanan ini karena kita sudah menikmati Tuhan. Karena kita menikmati firman. Kata kita mengalami visi yang dari Tuhan. Karena kita telah terlebih dahulu menikmati kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma sekedar kerjakan job desk, ya, bukan cuma sekedar kerjakan program, bukan cuma sekedar mengerjakan program turunan. Ya, tahu ya program turunan ya teman-teman, dari dulu ada ya sampai sekarang juga ada, itu program turunan gitu ya. Nah, saya nggak bilang bahwa program turunan itu salah, tapi kembali lagi kalau mengingat form and meaning tadi, kita pun harus mengevaluasi kembali program-program yang ada. Ya, harus mengevaluasi kembali ini program ini masih tepatkah dilakukan sekarang dalam masa saat ini? Program ini apakah perlu diperbaharui? Apakah program ini perlu ditambahkan? Nah, kalau PMK kita adalah movement, maka kita akan memikirkan pergerakan-pergerakan, pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan tersebut, gitu ya. Secara khusus mungkin di dalam program-program yang kita buat. Nah, perubahan, pembaharuan, pergerakan yang dilakukan PMK pun seharusnya dengan melihat kondisi dan kebutuhan zaman. Ya, teman-teman, PMK memang adalah sebuah apa ya kalau bisa dibilang organisasi rohani ya. Tapi ingat, PMK masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak sedang menjalankan pelayanan mahasiswa di surga, gitu ya. Tapi sedang ada di tengah-tengah dunia ini. Dunia di mana kita berada bergerak secara cepat. Ya. Jikalau kita tidak pernah memikirkan mengevaluasi gitu ya, dan tidak bergerak melihat dan mengikuti kondisi kebutuhan zaman, teman-teman jangan-jangan kita ketinggalan. Zaman itu berubah dengan sangat cepat ya teman-teman. Saya mau ada sebuah ilustrasi ya teman-teman. Ini waktu saya mengikuti kuliah pendidikan Kristiani gitu ya, ada satu ilustrasi yang sangat menarik gitu ya. Jadi diceritakan mengenai di sebuah desa ya. Jadi di sebuah desa itu apa namanya? Di sebuah desa itu ada banyak harimau gitu ya. Jadi harimau-harimau tersebut apa namanya? Mengganggu gitu ya, sangat mengganggu desa tersebut, sehingga apa yang terjadi? Penduduk desa kemudian memikirkan bagaimana cara untuk membunuh harimau. Akhirnya setelah bertahun-tahun segala macam cara dicoba ya, wah bunuh dengan cara ini, bunuh dengan cara ini gitu ya. Akhirnya dibuatlah sebuah buku manual cara membunuh harimau. Ya, dibuatlah sebuah buku manual cara membunuh harimau. Ya, lalu kemudian karena buku tersebut sudah terbuat, ada cara manualnya gitu ya. Akhirnya yang terjadi teman-teman apa? Yang terjadi adalah harimau yang ada di desa itu semuanya sudah musnah. Habislah. Karena semua orang udah tahu ya cara membunuh harimau seperti apa. Nah, teman-teman, lalu kemudian apa yang terjadi? Masalahnya adalah manual cara membunuh harimau itu masih terus-menerus dipegang oleh si penduduk desa. Sehingga meskipun harimaunya udah nggak ada, digantikan oleh beruang, apa yang terjadi? Yang diikuti tetap cara manual membunuh harimau. Padahal yang mengancam bukan lagi harimau, tapi beruang. Nah, teman-teman, ilustrasi ini menunjukkan ya, kadang-kadang strategi PMK kita seperti itu. Kita itu mau membunuh beruang dengan cara manual membunuh harimau. Ya, semoga paham ya dengan ilustrasi ini. Jangan-jangan program-program yang kita buat sekarang ini adalah program-program tanda kutip ya cara membunuh harimau, padahal sebenarnya yang kita hadapi sudah beruang. Karena zamannya berubah dengan sangat cepat. Nah, itulah sebabnya memang kita sangat-sangat menyadari harusnya bahwa teman-teman PMK itu bukan monumen, kita tuh movement yang bergerak gitu ya. Sehingga jangan sampai kita menghadapi beruang dengan cara yang sama dengan kita menghadapi harimau.
Nah, karena itu sebagai sebuah program, sebagai sebuah pergerakan, maka setiap program yang dibuat dan akan dikerjakan dalam PMK seharusnya melihat kondisi dan kebutuhan zaman. Seharusnya kita juga bergerak gitu ya, membaca dan melihat kondisi dan kebutuhan sekitar kita seperti apa. Nah, kita tahu ya, kita sekarang ini dalam masa-masa pandemi, ya, coronavirus merajalela di tahun 2020. Ya. Lalu kemudian semuanya akhirnya masuklah dalam konteks online. Ya. Pelayanan pun akhirnya online, bukan hanya studi, bukan hanya mungkin pekerjaan, tetapi pelayanan pun akhirnya kita lakukan secara online. Kalau yang dulu mungkin orang-orang tanda kutip ya anti gitu ya terhadap online, atau misalnya orang tua melarang gitu ya supaya anaknya tidak terus-menerus di layar. Banyak sekali pakar-pakar kesehatan yang membukakan bahwa nggak baik gitu ya menatap layar lama-lama. Nah, masa pandemi, masa online mau nggak mau. Tapi kan ketika online terjadi, pakar kesehatan nggak mungkin dong cuman bilang nggak boleh ya lama-lama natap layar, nggak mungkin. Kenapa? Karena mau nggak mau ya harus natap layar. Sehingga pakar kesehatan harus mikirin gimana caranya orang bisa tetap natap layar tapi matanya sehat, gitulah ya kalau bisa dibilang. Gimana caranya orang bisa menatap layar tetapi itu tidak mempengaruhi kesehatan. Nah, teman-teman, kalau dalam konteks kesehatan ataupun dalam konteks lain saja dunia ini sudah memikirkan, nah, maka pelayanan mahasiswa pun seharusnya tidak ketinggalan untuk memikirkan mengenai hal ini. Ya, kita bahkan mungkin ada kemungkinan gitu ya, hybrid nantinya. Mungkin ya, pelayanan hybrid mungkin saja gitu ya. Sekarang ini pun beberapa gereja sudah melakukan pelayanan hybrid ya. Ada yang bisa datang, ada yang tetap lakukan live streaming gitu ya. Jadi pelayanan hybrid offline dan online. Nah, ini juga perkembangan yang akan mungkin kita alami ke depannya. Gimana nih kalau misalnya nanti kampus buka tapi mungkin cuma 50% yang boleh masuk. Apakah kemudian tentunya PMK diadakan pun nggak mungkin 100% kan kalau misalnya kampus buka cuma 50%. Ya, apakah kemudian yang belajar di rumah kemudian tidak menikmati persekutuan? Nah, itulah ya. Jadi hybrid ini sesuatu hal yang mungkin akan terjadi ke depannya, pelayanan hybrid lagi bukan pelayanan online ya. Kalau sebelum pandemi pelayanan offline, saat pandemi pelayanan online, nanti setelah pandemi mungkin pelayanan hybrid, pelayanan offline online gitu ya. Bahkan mungkin nanti rapat-rapat pun seperti itu ya. Kelompok kecil pun akhirnya seperti itu gitu kali ya, hybrid maksudnya. Nah, kita emang nggak bisa pungkiri bahwa kita sudah masuk ya dalam sebuah era digital. Tadi di seminar awal juga udah dibilang bahwa segala sesuatu sekarang ini kita ini sudah masuk dalam era yang online gitu ya, digital. Nah, ini ada sebuah penelitian ya, penelitian tentang Gen Z. Ya, Gen Z itu katanya sekarang ini adalah the largest age group in Indonesia. Ya, jadi merupakan kelompok usia yang besar ya, di Indonesia. Lahirnya antara 1997 dan juga 2012. Nah, ini Gen Z nih yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Nah, mungkin juga ada di antara kalian ya. 27,9% dari populasi Indonesia menurut BPS ini 2020 tapi ya. Sorry. Itu adalah Gen Z ya. 27,9% itu lahir dan bahkan dibesarkan dalam digital era. Dalam era digital ya. Dan Gen Z is entering the workforce and becoming the most important standards. Ya, jadi Gen Z ini sekarang memasuki bukan hanya ruang kerja, tapi juga tentunya memasuki ruang kuliah, gitu ya, masa-masa kuliah, menjadi mahasiswa. Ya. Nah,
Bagi Gen Z ini preferensi sosial media yang mereka gunakan ya untuk para Gen Z ini ya. Nah, menurut survei yang dilakukan itu biasanya sosial medianya itu yang paling banyak dibuka itu adalah Instagram ya. 41% itu Instagram adalah the most used app. Diikuti oleh Twitter, lalu kemudian TikTok dan juga YouTube ya. Jadi ini apa namanya most open-nya ya. Lalu kemudian yang paling diminati ya itu adalah memiliki kebutuhan untuk terus-menerus tahu apa yang terjadi dalam dunia ini ya. Jadi biasanya berita-berita umum, also high interest towards entertaining areas of information ya. Di sebuah minat yang tinggi terhadap area hiburan ya. Hiburan towards entertaining area of information. Jadi informasi-informasi yang menghibur ya. Seperti misalnya humor, berita-berita ataupun juga movie, film ataupun juga ini makanan ya, kulineran ya. Jadi memang Gen Z ini memang adalah orang-orang yang pengen tahu nih dunia ini apa yang sedang terjadi ya. Saya punya ponakan teman-teman, kalau misalnya saya nggak tahu apa-apa, saya tahunya pasti dari dia, gitu ya. Apa namanya? Tahu misalnya gosip-gosip terbaru, wah tahunya dari dia, gitu ya. Tahu berita-berita terbaru, tahunya dari dia. Ya, film-film bagus itu tahunya dari dia, misalnya. Gitu ya. Jadi ya itulah ya itu Gen Z, ya. Nah ini top 3 entertainment activity, ya. Yang biasa digunakan untuk hiburan, gitu ya, aktivitas hiburan, 3 teratas itu adalah Spotify, YouTube, dan Netflix. Ya, jadi ini entertainment yang biasa diikuti itu biasanya adalah mereka itu mendengarkan musik, Spotify, nonton video, banyakkan tapi di YouTube, ya. Lalu kemudian menonton drama ataupun juga film di Netflix. Ya, jadi ini yang menghibur mereka, gitu ya, hal-hal yang menghibur mereka, yang menurut mereka hiburan. Ya, Gen Z spending more than 8 hours online, for both study and entertainment. Jadi generasi Z itu menghabiskan waktu 8 jam secara online, baik untuk studi, belajar maupun juga untuk hiburan, ya. The most used app to socialize with friends and keep update trend and world news itu Instagram, ya, untuk bersosialisasi. Lalu kemudian update trend, ya, tren-tren yang sedang update. Lalu kemudian untuk video konten YouTube, TikTok ya sekarang ini. Lalu kemudian audio konten itu biasanya Spotify, ya. Jadi teman-teman, kenapa ini penting? Dalam rangka kita mau mengoptimalisasikan strategi sosial media kita harus paham aplikasi yang tepat apa dan kontennya apa. Ya, jadi kalau misalnya kita mungkin mau kontennya video, gunakanlah mungkin TikTok, gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengupdate tren-tren tertentu, ya bisa di Instagram, ya. Atau mau mengupdate sesuatu, bisa gunakan Instagram, ya. Bisa juga kalau misalnya mau video masukin di TikTok dan di Reels-nya Instagram misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau menjangkau mereka dari audio, ya gunakanlah Spotify. Oke, jadi poinnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah gitu ya. Pengen bersosialisasi melalui mensosialisasikan sesuatu mungkin atau bersosialisasi dengan mahasiswa baru melalui Spotify. Nah, itu salah gitu ya, karena sebenarnya ini untuk audio konten, ya. Nah, tadi kita udah banyak ngomongin tentang media sosial. Nah, bagaimana media sosial untuk pembinaan rohani? Kalau untuk pembinaan rohani sendiri, sebenarnya tepat nggak menggunakan media sosial? Nah, teman-teman, survei yang dilakukan terkait dengan efektivitas media sosial dalam pembinaan rohani, menurut sebuah survei bilangnya begini. Media sosial hanya efektif dalam rangka pembinaan rohani itu untuk 2 hal.
Yang pertama, media sosial itu efektif untuk menjangkau orang untuk diperkenalkan kepada Kristus. Jadi jangkau orang ya. Jadi jangan harapkan gini ya teman-teman ya. Jangan harapkan bahwa kalian buat di media sosial PMK bertobatlah kepada Kristus agar kalian diselamatkan misalnya gitu ya. Lalu kemudian banyak orang yang datang bertobat. Nah, jangan harapkan kayak begitu. Kalaupun ada yang bertobat, ya puji Tuhan, itu cara Tuhan. Tapi pada umumnya, generally, ya, efektivitasnya media sosial itu hanyalah untuk jangkau orang. Jadi jangkau dulu orangnya melalui media sosial. Setelah itu mereka diperkenalkan kepada Kristus. Ya, jadi semoga paham akan hal ini ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ya udah kita penginjilan, gunain Instagram segala sesuatunya, taruh aja di situ semuanya gitu ya. Nah teman-teman, itu tidak efektif. Bukannya nggak bisa dilakukan, tapi tidak efektif. Ya. Jadi efektivitasnya apa? Ya hanya untuk menjangkau mereka, bersahabat, memperkenalkan mereka lah, ya. Tetapi apakah kemudian membawa mereka untuk akhirnya terima Kristus? Nah, itu adalah hal yang lain lagi. Media sosial tidak dapat digunakan untuk hal itu. Ya. Karena kadang-kadang di media sosial sendiri, itu tidak ada yang namanya engagement. Gitu ya. Tidak ada yang namanya engagement. Jadi, memang akhirnya efektivitas media sosial adalah menjangkau orang untuk diperkenalkan kepada Kristus. Dan yang kedua, membina orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi ingat, yang sudah percaya kepada Kristus dibina melalui media sosial. Tapi apakah kemudian membawa mereka untuk percaya Kristus gitu ya? Nah, itu apakah kemudian melalui media sosial lalu kemudian mereka bisa langsung percaya Kristus ya dalam anugerah Tuhan? Tentunya kita nggak memungkiri kuasa Tuhan. Tapi secara survei itu kurang efektif, ya, tidak efektif. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan media sosial, gunakanlah untuk dua hal ini: menjangkau orang untuk diperkenalkan kepada Kristus. Nah, dalam hal ini berarti ada menjalin relasi, gitu ya, memberikan informasi. Nah, itu menjangkau ya. Dan yang kedua, membina orang yang sudah percaya kepada Kristus, sehingga mungkin kalau misalnya YouTube, ya ini bisa digunakan sebagai sebuah media pembinaan, gitu ya, untuk mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, balik ke bidang publikasi, dokumentasi, dan multimedia. Nah, kita harus paham bahwa kehadiran bidang publikasi, dokumentasi, bentuknya itu kan bidang publikasi, dokumentasi, dan multimedia ya. Tapi meaning-nya, gitu ya, bukan hanya untuk menyampaikan informasi terkait acara dan kegiatan PMK. Kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa hadirnya publikasi dokumentasi itu hanya untuk menyampaikan informasi. Ya. Hadir hanya untuk penyampaian informasi tentang apa? Tentang persekutuan, tentang mungkin retret, gitu ya, tentang persekutuan doa, tentang PJ, gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita pikirnya udah cukup sampai di informasi. Tapi teman-teman, kalau kita mau memikirkan lebih jauh tentang meaning atau arti kehadiran bidang publikasi, dokumentasi, dan multimedia, maka bidang ini sebenarnya memiliki sebuah tugas dan peranan untuk menjangkau mahasiswa. Sehingga kita harus memahami bahwa meaning, gitu ya, arti hadirnya bidang publikasi, dokumentasi, dan multimedia itu sebenarnya bukan cuma sekedar masalah sebagai information center, gitu ya, kalau bisa dibilang, tapi punya sebuah peranan untuk menjangkau mahasiswa agar mereka akhirnya diperkenalkan kepada Kristus dan mereka dimuridkan. Ya. Dan ini menjadi sebuah peranan yang sangat penting ya teman-teman kalau kita memahami kenapa ada bidang publikasi. Mungkin kadang-kadang kita menganggap, maaf ya, mungkin kadang-kadang kita menganggap remeh bidang publikasi dokumentasi karena kita pikirnya cuma information center sebagai tempat informasi. Tapi kalau kita
memahami lebih jauh arti hadirnya bidang publikasi, dokumentasi, dan multimedia ini, maka kita akan paham bahwa enggak kok, bukan cuman bagiin informasi, sebar informasi, tapi sebenarnya ini lagi mau menjangkau loh, menjangkau orang supaya mereka kenal Kristus, menjangkau orang supaya mereka dimuridkan. Kiranya teman-teman memahami ya akan hal ini, sehingga ketika nanti balik ke PMK, jangan cuma memikirkan bahwa bidang publikasi itu cuma sekedar information center. Tapi benar-benar memikirkan bahwa ini sebenarnya sedang memikirkan penjangkauan. Menjadi tugas untuk memikirkan penjangkauan kepada mahasiswa. Dan ya, berbicara tentang pentingnya penjangkauan, tentunya ya kita harus mengingat prinsipnya. Kita harus berdoa, ya, doa menjadi hal yang utama. Teman-teman, menjangkau sorry, ya ini ya, jadi nggak ada diskusi nanti ya. Ya ini, jadi beberapa prinsip yang perlu diingat, saya cepat sini ya, pentingnya doa. Kita harus ingat man or woman oriented, jadi fokusnya adalah mahasiswa-mahasiswi, dan harus ada engagement atau keterlibatan secara utuh. Jadi teman-teman bukan cuma sekedar memikirkan bagaimana menjangkau, tetapi ada interaksi yang dalam. Jadi bukan cuma sekedar penjangkauannya berupa informasi, sharing informasi, sharing knowledge gitu ya, tetapi ada sebuah interaksi. Ya. Dan ingat, bukan hanya kelompok, tapi ada pendekatan atau pelayanan personal dalam menjangkau ya, dalam penjangkauan tersebut. Ya. Dan ini ya, dalam rangka menjangkau ya tentu gunakanlah berbagai media yang ada. Jangan lupa tujuannya, bukan semata-mata supaya Instagramnya penuh gitu ya, setiap hari ada aja apa yang dilakukan gitu ya. Bukan ya teman-teman ya. Tapi tujuannya jelas, tadi menghasilkan murid Kristus. Nah, dalam era online dan digital, bidang publikasi, dokumentasi, multimedia harus memikirkan secara efektif dan kreatif penggunaan sosial media sebagai alat untuk melayani dan menjangkau mahasiswa. Ingat, bukan sekedar share informasi, tetapi menjangkau. Nah, kreativitas berhubungan dengan proses berpikir, ya, yaitu kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan hal yang baru, tapi bisa jadi adalah gabungan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi hal-hal yang sudah ada diperbaharui, kalau bisa dibilang ya. Dan kita harus ingat bahwa tujuan dari kreativitas itu sendiri bukanlah demi kreativitas itu sendiri. Bukan untuk menguasai, tapi untuk kemuliaan Allah dan membawa berkat bagi sesama. Dalam konteks PMK tentu adalah dalam rangka menjadikan murid Kristus. Kenapa berpikir kreatif? Ya ini, untuk jadikan murid Kristus. Ya. Kenapa memikirkan, kenapa harus secara kreatif dipikirkan akan penjangkauan tersebut? Ya karena kita jelas gitu ya, visinya mau menjadikan murid Kristus. Kalau visinya cuma sekedar supaya, kalau tujuan atau visinya cuma supaya Instagramnya nggak kosong, ya terserah mau taruh apa gitu ya. Tapi kalau tujuannya dan visinya jelas mau menghasilkan murid Kristus, ya benar-benar ayo pikirin gitu ya. Pikirkan strategi-strategi yang ada. Ya. Bagaimana supaya efektif menjangkau. Dan kalaupun mau memikirkan kreativitas, jangan sampai kita terjebak pada kreativitas, tapi kita lupa tujuan awalnya. Gitu ya. Karena itu, mari belajar untuk terus-menerus thinking out of the box ya. Ya, teman-teman, mari kita belajar untuk memaksimalkan kekuatan media online yang mungkin teman-teman miliki saat ini, baik itu secara pribadi maupun juga mungkin dimiliki oleh PMK ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mari kita boleh berdiskusi terkait dengan ini ya. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan media online? Tujuannya adalah menjangkau mahasiswa dalam rangka menjadikan mereka murid Kristus. Ya, jangan lupa dua hal yang tadi juga ya, menjangkau dan yang kedua adalah melakukan pembinaan kepada mahasiswa yang sudah mengenal Kristus. Ya.
Ya, saya mungkin nggak banyak bicarain tentang kreativitasnya gitu ya. Saya yakin, saya percaya kalian lebih kreatif daripada saya, gitu ya. Dan kalian sudah melakukan banyak hal terkait dengan kreativitas media sosial, gitu ya. Saya sadar bahwa kalian mungkin sudah melakukan lebih daripada apa yang bisa saya pikirkan. Gitu. Nah, karena itu mungkin kita bisa berdiskusi ya. Mungkin kalian bisa mendiskusikan bagaimana mungkin strategi penjangkauan yang sudah terpikirkan oleh kalian menggunakan media sosial, mengingat ini masa-masa online, atau mungkin kalian bisa berbagi gitu ya, kesulitan-kesulitan apa sih yang dialami ya terkait dengan menggunakan media sosial ini sebagai media penjangkauan, sebagai alat untuk menjangkau mahasiswa. Mungkin ada yang mau berbagi, gitu ya, ada yang mau sharing. Sharingnya bisa ya, sharingnya bisa terkait dengan strategi yang sudah dilakukan, sudah dipikirkan, atau sharingnya ada juga yang mungkin mau men-sharingkan kesulitan-kesulitan yang sudah dialami atau yang pernah dialami. Padahal udah melakukan ini, udah melakukan itu, tapi kok kayak tetap sulit. Nah, itu bisa kita diskusikan ya. Adakah teman-teman yang mungkin mau men-sharingkan terkait dengan penjangkauan ya melalui media sosial aja kali ya, kita diskusinya terkait dengan hal itu ya, karena kalau ngomongin publikasi ya terkait tersebut. Silakan. Ada yang tergerak untuk men-sharingkan sesuatu? Adakah? Nggak apa-apa, meskipun secara waktu udah habis, tapi kalau ada yang mau sharing gitu ya, mungkin kita bisa nambah 5 menit kali ya. Boleh ya panitia ya? Ya, nggak apa-apa Kak. Saya tadi sudah koordinasi sampai 12.50, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi teman-teman boleh nih yang mau sharing silahkan, jangan malu-malu lah ya. Thank you. Ya silakan teman-teman, kalau ada yang mau di-sharingkan atau mungkin ada yang mau bertanya gitu ya. Ya, ketika kalian bertanya bisa jadi open discussion ya, maksudnya bisa jadi diskusi terbuka juga untuk kita semua. Terutama masalah kesulitan teman-teman nih, kalau di PMK masing-masing kira-kira kesulitannya apa. Mungkin follower IG-nya sedikit, atau setiap post like-nya cuman ya 10, 15. Gimana sih Bang caranya menaikkan likes? Nah, boleh nih, silakan di-sharingkan. Ya, aku juga sebenarnya bertanya-tanya kayak yang tadi kakak panitia bilang itu Kak. Kondisinya tuh kalau di konteks pelayanan siswa sama sih Kak, kayak tadi yang dibilang ngerasanya yang setiap upload tuh dikit gitu, yang komen atau yang respon atau yang nge-like. Nah itu sebenarnya kalau di Depok sendiri kan udah ada jadwal gitunya Kak. Jadwal uploadnya tuh yang kita pikir tuh seenggaknya bisa bikin rame lah gitu. Nah ternyata pas kita coba kok enggak gitu kan. Maksudnya ya, biasa aja responnya. Nah itu sih paling jadi kesulitan di pelayanan siswa. Mungkin ada ini nggak kayak saran gitu Kak atau gimana? Teman-teman ada yang mungkin punya pengalaman yang sama Vini atau ada yang mungkin sudah pernah mengatasi hal tersebut, mungkin bisa kita diskusi, sharing dalam hal ini. Ini konteksnya pelayanan siswa ya berarti ya. Ini berarti IG-nya TPS ya Vini ya, bukan IG pribadi ya? Iya benar Oke. Kak. Oke. Adakah teman-teman yang mungkin mau men-sharingkan atau mungkin memiliki pergumulan yang sama atau mungkin pernah punya pergumulan seperti itu tapi ternyata udah menemukan solusi gitu kali ya? Ada teman-teman? Kalian masih ada di sini semua kan ya? Aku mau sharing.
Boleh. Siapa? Oh, Richard. Silakan Richard. Iya, kalau dari Richard, kan aku di PMK IPB ya. Sempat memang kemarin sebelum jadi beberapa pengurus harian, itu di komisi literatur. Jadi komisi literatur di PMK itu yang megang multimedia gitu kan. Dan aku belajar banyak sih. Aku belajar lihat, ini ada teman-teman ITS-nya. Aku belajar lihat bagaimana pola teman-teman ITS itu tuh menampilkan Instagram mereka, teman-teman POUI. Aku juga belajar dari PMKJ gitu. Dan ya memang sih, dan aku udah coba-coba gitu kan. Apa ya yang bisa bawa teman-teman itu tuh, ayolah please pencet ini dan baca gitu ya. Aku udah pernah coba gimana satu kali post, misalnya ada poster yang acara yang besar gitu ya, dan supaya reach mereka, aku bikin sampai poster yang besar gitu ya. Cuma dibikin 6 gitu ya, kalau nggak 3 gitu ya, sekali post di feeds gitu. Nah itu lumayan kan, aku pikirnya gini awalnya, supaya bisa goncang mereka punya ini feeds IG itu. Jadi, apa nih cara PM? Kok ada 3, banyak banget gitu ya. Itu aku pernah coba. Dan beberapa emang muncullah feeds, feedback ya kan dari teman-teman. Oh iya, ada apa nih? Jangan kayak gini dong, gitu-gitu kan. Tapi dari situ tuh semacam men-trigger mereka, oh baca gitu kan, oh baca gitu. Ya dipersiapkan sih, kayak di setiap feeds itu nanti topiknya ini supaya mereka, oh ada apa ini, ada apa gitu kan. Karena kalau sekali post tuh sering kali kan, ya ini Instagram itu tuh ternyata ya aku pelajari logaritmanya itu berubah-berubah ternyata. Apa yang dominan gitu kan. Dan aku juga coba gitu pas zaman kepengurusan itu tuh gerakin pengurus. Jadi setiap rapat pengurus itu tuh kami ngomong gitu kan, mohon gitu ya semuanya repost gitu, kalau nggak padatin komen gitu ya, karena kekuatan itu di kita sendiri, bukan di teman orang-orang yang di luar sana gitu yang akan nikmati. Karena kalau dari kita kan mereka kan akan muncul tuh, kalau mereka yang follow itu akan kok pada rame nih kan ya di kolom komentar atau apa itu kan, mereka kan yang follow itu naik ke atas feeds mereka. Nah itu mungkin yang kita bisa lakuin ya supaya topik-topik yang penting gitu. Seringkali kan kita tuh aku tuh seringkali juga follow POUI ya, lihat, dan ITS juga. Nah aku lihat seringkali ada renungan-renungan gitu-gitu ya. Nah itu sebenarnya bagus sekali ya, sangat bagus. Tapi sedikit sekali yang baca gitu. Karena itu kita bisa getarkan di situ karena dari pelayan-pelayannya sendiri. Aku berpikir misalnya kita 40 ya pelayan PMK gitu. Nah ini emang motornya di kita sebagai yang megang multimedia. Kalau kitanya juga malas-malasan cuma focusing project oriented ya, nggak person oriented. Nah itu aku terberkati kemarin yang di retret sebelumnya Pak Nikolaus Daci ya bilang kalau kita coba person oriented pasti kita bisa kejar ke orang ya kok, bukan ke kontennya. Karena emang kalau desainnya dari Instagram dan TikTok atau itu bisa adapt ya kan, orang bisa adapt. Tapi kalau kita nggak person oriented, gimana caranya supaya orang itu, nah itu yang agak lebih sulit ya gitu. Dan aku rasakan di 1 tahun kemarin pas megang IG-nya PMK IPB, ya mulailah muncul ada komen-komen dan mulai ada muncul likes yang lebih banyak gitu-gitu ya. Karena ditekanin di situ, sehingga poin pekerjaan kita tuh kan 1 tahun biasa kepengurusannya. 1 tahun itu ada impactnya sampai akhir, ternyata banyak teman-teman yang kena impact. Mungkin ada feedback yang, aduh jangan kayak gitu deh, nggak apa-apa, tapi mereka kena impact gitu. Ya kan, karena kena impact-nya gitu. Kalau yang lain yang baik-baik ya banyak nanti kan mereka punya respon-respon yang baik di dalam feedback. Itu yang aku coba aplikasikan di PMK IPB sih ya. Aku sadar itu banyak sekali kurangnya juga, dan aku pun belajar banyak dari kakak abang gitu ya, kakak abang dari teman-teman IG PMK teman-teman yang lain. Aku suka sekali dengan IG PMK teman-teman yang lain tuh, wah desainer-desainernya keren-keren. Sedangkan aku terbatas sekali untuk desain. Lihat teman-teman PMKJ udah, waduh, ilustratornya dahsyat ini. Gitu kan. Nah, kita kan sedangkan aku kehutanan yang urusannya setiap hari ngurusin pohon. Jarang ngedesain kayak gitu ya. Jadi belajar nanam dan lain-lain. Nah, itu sih yang kalau aku mau sharingkan gitu ke teman-teman. Gitu Kak Debbie. Thank you Richard. Ada lagi? Nah, teman-teman ini terkait dengan desain nih ya. Mungkin ini hanya sebuah suggestion
apa ya, sebagai sebuah ajakan kali ya, atau mungkin ide. Kalau teman-teman mungkin ini kan lagi masa-masa online nih, membutuhkan bantuin gue dong desain gitu ya. Mungkinkah ada teman-teman dari PMK-nya yang bisa mungkin nanti teman-teman bisa gitu ya, kayak misalnya minta tolong atau misalnya bertanya, siapa tahu ada ide-ide desain yang bagus gitu ya. Jadi bisa kayak tukeran ide desain misalnya. Jadi nggak juga melulu tanda kutip mengandalkan satu orang di PMK kalian, tapi bisa misalnya minta tolong gitu ya sama PMK lain, atau ya bisa jadi kerjasama juga ya, kerjasama antar kampus gitu, dengan tanda kutip meminjam misalnya kayak gitu. Jadi mungkin itu sesuatu hal yang bisa dilakukan. Jadi misalnya kita bisa juga mulai misalnya dalam grup ini gitu ya. Ada beberapa teman-teman nih dari UI, dari beberapa fakultas juga yang berbeda, ada dari IPB, ada dari ITS tadi ya. Kalau misalnya teman-teman siapa tahu gitu ya, mungkin minat atau bermurah hati gitu ya. Gue bisa bantuin nih, atau misalnya bisa minta tolong nggak? Atau misalnya bisa punya ide nggak untuk desain ini apa ya? Misalnya. Itu kalau terkait desainnya. Meskipun mungkin kita terbatas dalam desain, tapi jangan lupa kita punya sebuah persekutuan yang besar, yang di dalamnya ada orang-orang yang Tuhan karuniakan talenta untuk desain. Gitu ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah kesatuan umat Tuhan juga gitu ya, kesatuan umat Allah terkait dengan desain. Itu kalau terkait desainnya. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau men-sharingkan? Oh, maaf ya, saya agak matikan kamera sebentar, saya mau nge-charge. Ya, silakan teman-teman yang mau men-sharingkan pengalaman atau hal-hal yang mungkin kalian lihat. Adakah? Ayo guys, yang lain nih. Masa nggak ada, cuma sedikit banget. Mungkin sedikit memberikan perspektif kali yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang desain yang bagus itu nggak selalu likes-nya banyak guys. Jadi mungkin yang likes-nya bisa jadi lebih banyak atau menarik perhatian orang adalah konten-konten yang mungkin lagi viral gitu. Jadi yang lagi terkenal, lagi hype-nya apa nih? Nah, mungkin teman-teman bisa buat gitu. Sebagai contoh misalnya kemarin tuh ada apa tuh drama gitu ya, yang Kapadokia itu tuh. Nah, itu kan teman-teman sebenarnya bisa jadikan konten gitu. Ya, itu. Nah, Kapadokia kan sebenarnya adalah sebuah kota, itu ada dalam Alkitab kan. Nah, teman-teman bisa bahas itu di Instagram teman-teman. Nah, menurutku itu bisa jadi pancingan likes lah gitu. Dan juga tergantung konten sih. Kalau misalnya tadi acara-acara PMK, ya menurutku sih nggak perlu likes yang banyak gitu. Yang penting mereka notice aja dengan post itu. Gitu. Mungkin bisa di-share juga di grup-grup gitu, grup-grup angkatan. Kalau misalnya soal acara, yang penting kan mereka lihat dan datang gitu. Jadi kalau post-post acara, ada seminar atau ada ibadah, itu lebih baik tidak perlu fokus kepada like-nya gitu, tapi lebih kepada mereka notice nggak ada acara itu gitu. Mungkin itu sedikit kali ya dari aku nih. Yeah. Thank you. Iya ya, kadang-kadang mungkin tadi benar ya yang dibilang panitia tuh poin konten ya. Kadang-kadang memang konten yang dilihat. Makanya teman-teman ini mungkin juga menjadi sebuah masukan ya buat kita PMK. Saya nggak mau ngajarin sih ya. Saya bukan lagi pengen ngajarin jangan terlalu rohani, tapi maksudnya mungkin konten-konten PMK kita juga boleh menjadi konten-konten yang mendunia. Maksudnya membaur gitu loh. Jadi nggak apa-apa juga kalau emang misalnya kalian mau apa namanya men-sharingkan renungan, firman, itu jelas gitu ya. Tetapi mungkin
Kayak misalnya boleh posting kadang-kadang sesekali anekdot-anekdot gitu ya, maksudnya humor-humor, tapi tentu humor-humor yang juga apa namanya membangun, humor-humor yang berguna, bukan hanya humor-humor yang nggak jelas gitu ya. Jadi emang itu perlu diinin juga. Jadi mungkin bisa dipikirkan juga gitu ya, supaya itu juga boleh mengundang gitu. Jadi ketika orang melihat IG-nya PMK rohani semua gitu ya, mereka ngerasa bahkan untuk ngelihat pun udah kebakar gitu kali ya. Jadi maksudnya supaya tidak demikian adanya, mungkin bisa gitu ya, ada konten-konten yang mungkin kita bisa membahas gitu ya hal-hal yang tentunya ada prinsip-prinsip firman Tuhan di dalamnya, tetapi mungkin ya lebih kontennya lebih bisa mengikuti perkembangan misalnya. Seperti itu. Terus dari itu aku juga kepikir ini ya teman-teman ya, kadang-kadang ini yang aku lihat ya, tapi aku nggak tahu apakah itu memang seperti itu atau enggak. Seperti yang tadi aku bilang, kadang-kadang tuh IG PMK hanyalah berisi share informasi dan knowledge, gitu ya. Sehingga kadang-kadang tidak ada engagement. Nah, bagaimana cara buat engagement? Ya, kadang-kadang teman-teman mungkin yang perlu dipikirkan adalah salah satunya adalah bagaimana kalau kalian yang memulai, dalam artian gini, kan banyak pasti story teman-teman kita yang mengikuti misalnya IG-nya PSKJ, IG-nya PO MIPA misalnya. Pasti banyak story-story-nya ya. Jadi jangan harapkan mereka lihat story kita, jangan hanya harapkan mereka lihat story kita, tapi mari kita memulai duluan, lihat story mereka, lalu kemudian berikan komentar. Ya. Lihat postingan mereka, lalu kemudian bukan cuma sekedar beri like, tapi mungkin berikan komentar. Itu menunjukkan bahwa oh ternyata apa namanya aktif toh, atau oh ternyata ada sebuah perhatian toh gitu ya dari PMK, bukan cuma sekedar posting-posting informasi saja, ya, tetapi di situ ada bisa dipakai juga untuk menjalin sebuah apa namanya pendekatan gitu ya secara personal. Nah, teman-teman, mungkin itu sesuatu hal yang bisa dilakukan ya, selain beberapa hal tadi juga yang sudah diberikan masukan ya, kayak misalnya pikirkan bukan cuma sekedar desain, tapi konten yang mungkin juga melihat gitu ya kondisi ataupun juga hal-hal yang lagi ngetren gitu ya di tengah-tengah dunia atau di tengah-tengah Indonesia lah ya, secara khusus di tengah-tengah mahasiswa lah ya. Lalu kemudian mungkin juga tadi ya, gerakan semua pengurus gitu ya, ayo pengurus pun sharingkan gitu ya. Nah kalau misalnya buat story, kalau bisa ada 40 pengurus, tag aja semua pengurus gitu ya. Lalu kemudian semua pengurus itu suruh buat balik gitu story-nya gitu ya. Jadi teman-teman itu sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan ya. Dan tadi, mari kita menjadi orang yang terlebih dahulu. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika kalian membuka Instagram PMK, jangan cuman pikirannya adalah oh ya udah saya buka cuman untuk kasih informasi. Tapi mari kita juga melihat jemaat PMK itu sedang apa? Jemaat PMK sedang bagaimana? Dan teman-teman salah satu cara untuk melihatnya ya story gitu. Story IG. Jadi lihat story IG mereka gitu ya. Oh, ini story IG-nya. Wah, nih si ini anak mana ya? Mungkin kalau kita bingung gitu ya, namanya kan kadang-kadang di Instagram beda-beda ya. Mungkin kita bingung, kita bisa tanya gitu ya, kamu apa namanya angkatan berapa gitu ya, apa namanya nama aslinya siapa misalnya kayak begitu gitu ya. Jadi teman-teman kita bisa gitu ya melakukan hal itu. Jadi jangan cuman berpikir karena ini IG-nya PMK apa namanya kita nggak bisa pakai untuk berelasi. Justru dengan pakai IG-nya PMK itu juga bisa untuk kita pakai berelasi gitu ya. Bertanya, cari tahu kondisi mereka, bahkan mungkin daripada kita buat story, adakah yang bisa didoakan hari ini gitu kadang-kadang ya saya lihat ya. Mungkin kita bisa jadi orang yang terlebih dahulu ketika melihat story teman atau story follower IG PMK, kita duluan gitu yang nanya. Gimana hari ini kabarnya? Ada yang bisa saya doakan, ada yang bisa kami doakan gitu ya. Mungkin kalau nggak mau pakai kata saya, kami gitu ya kan doakan. Gitu ya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Lalu kemudian juga teman-teman ini yang selalu
karena suami saya pengguna akun media sosial ya, teman-teman tahu pasti, dan banyak yang memfollow mungkin ya. Nah teman-teman, salah satu hal yang dia pelajari adalah kesetiaan dalam posting. Jadi maksudnya gini, jangan posting itu cuman 1 kali dalam 1 minggu, dan itu juga cuman H-1 sebelum PJ, H-1 minggu sebelum PJ gitu ya. Jadi postingannya cuma itu ya, H-1 minggu. Jangan lupa H-3 hari, jangan lupa persekutuan Jumat gitu ya, H-1 hari. Iya. Jangan lupa persekutuan Jumat gitu ya. Jadi teman-teman jangan cuma postingannya itu per minggu, seminggu sekali, dan itu hanya isinya informasi, tapi mari setia gitu ya. Mungkin bisa membuat sebuah program gitu ya, kalau emang bisa dibuat per 3 hari. Nah, misalnya Senin, Rabu, Jumat. Apa aja tuh postingannya? Oh, setiap Senin nih kita akan posting apa. Setiap Rabu kita akan posting apa. Setiap Jumat kita akan posting apa. Jadi postingannya beda-beda gitu ya. Lalu kemudian di sela-sela itu kita bisa tanya, kita bisa cek IG story-nya jemaat gitu ya. Lalu kemudian tanya kondisi mereka, menanyakan pokok doa gitu ya. Ya teman-teman, itu beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa pikirkan. Dan memang kesetiaan dalam memposting, jangan cuman mengharapkan like, karena kadang-kadang gini juga ya teman-teman ya, banyak juga gitu ya. Ini sih pengalaman pribadi ya, teman-teman saya nge-like, tapi mereka juga nggak tahu tuh kontennya apa. Maksudnya isinya apa gitu ya. Apa yang saya tulis atau apa yang saya sampaikan juga kadang-kadang nggak mereka baca, mereka cuma like doang gitu ya. Cuman semata-mata karena temenan ya udahlah like aja gitu ya. Jadi nggak dibaca juga, ada juga yang kayak begitu kan ya, cuman like. Jadi kalau cuman ngarepin like, bisa jadi mereka cuman like tapi nggak tahu gitu ya, nggak aware bahwa ada acara ini toh kayak gitu. Jadi kesetiaan dalam memposting itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi jangan cuman sekali 2 kali ya, sebulan sekali. Nah, itu udah jelas banget, susah banget itu kalau kayak begitu gitu ya. Jadi kalau mau memaksimalkan, cobalah buat misalnya dalam 1 minggu ada tema yang berbeda-beda tiap harinya yang kita sampaikan. Mungkin kalau misalnya kalian sulit untuk setiap hari memposting sesuatu, buatlah misalnya 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Seperti itu. Bisa juga teman-teman misalnya ngadain IG Live. Ya. Teman-teman, kita akan mengundang misalnya kalian, atau misalnya kalian minta siapa ya, jemaat lah ya, untuk misalnya hadir untuk sharing gitu ya. Jadi bisa juga gitu ya kita membuat sebuah IG Live gitu ya untuk ditonton, dan tentunya sebelum membuat IG Live kita sudah terlebih dahulu sampaikan gitu ya, informasikan akan ada IG Live gitu ya. Jadi dan mungkin tema-temanya mungkin tema-tema yang juga dibutuhkan, atau tema-tema yang juga menolong ya pertumbuhan atau kerohanian. Itu tema-temanya teman-teman nggak melulu ya harus kayak ngundang pembicara. Bisa jadi mungkin orang yang kalian anggap dewasa secara rohani berbicara tentang hal itu, bisa men-sharingkan akan hal itu. Jadi kadang-kadang butuh juga perspektif dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin jadi ya student rich student-nya gitu ya. Jadi mahasiswa menjangkau mahasiswanya. Jadi nggak melulu juga harus ngundang di IG Live maksudnya ya, ngundang pembicara, tapi bisa juga mungkin mahasiswa gitu ya yang sharing aja gitu, sharing berkat Tuhan, atau misalnya mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang untuk skripsi. Nah, kita undang, gimana Kak perjuangannya gitu ya, apa yang bisa kami doakan. Itu hal-hal yang bisa dilakukan juga kan. Gitu. Jadi misalnya kita undang mahasiswa baru gitu ya, mau memperkenalkan PMK, mungkin ada mahasiswa baru, atau misalnya nanti nih tahun 2022 ya, mahasiswa tahun 2021 gitu ya, kita undang. Kita tanya gitu ya, apa sih yang buat kamu mau ikut PMK, atau awal mulanya tuh tahu nggak sih ada PMK? Itu kan bisa sesuatu hal yang dilakukan ya. Jadi dan kadang-kadang gini ya teman-teman ya, ketika kita mengundang, misalnya nih ya, kita undang IG Live si KKA. Nah nanti si KKA itu kan pasti punya temen ya di Instagramnya. Nah pasti kakak itu akan bilang, nanti gue ada di IG Live ini ya, nonton ya gitu. Jadi
makin banyak juga orang yang aware, oh PMK punya IG, gitu kali ya. Jadi misalnya kita mahasiswa baru ya atau anak kelompok kecil untuk ikut IG Live. Nah, AKK tersebut atau mahasiswa baru tersebut mungkin punya teman-teman lingkarnya sendiri gitu ya, yang kemudian karena dia jadi narasumber di IG Live, dia bisa kasih tahu ke teman-teman lingkarnya, gue nanti mau sharing nih di IG Live-nya PMK, nonton ya. Nah, jadi misalnya teman-teman hal-hal semacam itu, IG Live-nya nggak usah lama-lama, 30 menit pun jadi gitu kan ya. Ngobrol aja gitu, cerita, sharing gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa juga dipikirkan dan untuk dilakukan ya. Ya terlepas dari juga konten, desain ya. Jadi bisa memanfaatkan segala macam sih ya. Kayak gitu. Terus kalau teman-teman juga mungkin bisa gunain kayak TikTok ataupun juga Reels itu ya. Kalau jago gitu ya, bisa tuh ngebuat sesuatu yang unik-unik gitu ya, terkait dengan juga pembinaan rohani lah. Ya teman-teman, itu sih udah lewat ya. Ada lagi kah yang mau sharing? Sorry, aku jadi ngomong banyak deh. Atau mungkin teman-teman nanti kalau misalnya masih butuh, misalnya sharing atau misalnya mau cerita apa, mungkin kalau teman-teman berkenan mau kita masukin dalam satu grup WA, kita bisa diskusi lebih jauh di situ gitu ya. Kalau emang misalnya mau, ya oke ya, kita aja ya. Oke, kalau nggak ada, teman-teman, kita mau kalian pasti juga belum makan siang. Mari kita berdoa untuk menutup kapsel kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami boleh nikmati dalam kapsel hari ini. Kami bersyukur untuk setiap materi dan juga setiap sharing yang kami juga boleh nikmati. Tuhan, kami percaya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami adalah pelayanan yang tidak akan Tuhan tinggalkan. Karena itu kami memohon kiranya Tuhanlah yang boleh mengaruniakan kepada kami hikmat, pertolongan, kreativitas, pimpinan di dalam kami mengerjakan bagian pelayanan, secara khusus dalam rangka menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus kami, sehingga mereka pun dapat diperkenalkan kepada Kristus. Tuhan, terima kasih banyak untuk apa yang kami nikmati di dalam kapsel ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi pelayanan setiap kami yang hadir di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, boleh foto dulu guys sebelum kita bubar ya. Boleh open cam-nya nih teman-teman. Dipersiapkan juga gayanya, yang mau touch up dulu silakan ya teman-teman ya, biar agak bagus di kamera. Yuk, masih ditunggu teman-teman yang lain. Apakah bisa open cam? Ya, satu lagi. Verga, apakah bisa open cam? Ya, sepertinya mungkin lagi AFK ya teman-teman ya. Kita foto duluan saja kalau begitu. Boleh teman-teman dipersiapkan gayanya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku save dulu. Memang ini laptopku ini agak lemot, jadinya harap bersabar teman-teman. Laptop lemot juga jadi kendala nih teman-teman untuk multimedia. Biasanya untuk desain-desain dan segala macam itu memang agak-agak lemot. Mau sekali lagi teman-teman atau udah sekali lagi kali ya biar seru nih. Yo teman-teman. Sekali lagi. Boleh ya ganti gaya nih teman-teman. Oke, siap ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Dan mau menginfokan sedikit ini, jam 13.15 sebenarnya teman-teman ada ice breaking. Tapi karena memang kita juga tadi agak ngarit ya, dan teman-teman belum makan juga. Jadi mungkin kalau dari aku sih mungkin ya diatur, teman-teman boleh atur waktunya sendiri lah gitu. Karena agak-agak mepet teman-temannya rundown-nya. Dan untuk sesi itu ada di jam
1:30 nih teman-teman. 13.30. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman agak terlambat sedikit, ya mungkin bisa ditoleransi lah gitu. Karena tadi kita mulainya pun agak terlambat gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sudah boleh leave dari Zoom-nya. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Kak Oke, thank you Debbie. semua. Ya.